Ini asik nih. Kamu kenapa? Ini aroma apa ya? Kayaknya wangi parfum aku deh. Coba aku semprot ya. Wangi kan? Wangi, tapi aromanya hampir mirip. Ini tuh aroma dari diffuser ini. Ini tuh aroma dari berbahan dasar gaharu. Hah? Gaharu? Bukannya kita lagi lihat tentang gaharu ya? Iya betul. Lihat. Statusnya sangat terancam punah. Kalian baru tahu kalau gaharu ini terancam punah? Emangnya kamu pernah lihat? Iya, aku dulu tuh pernah ke Tahura. Tahura. Iya, Tahura, Taman Hutan Raya yang ada di Banten. Kalian mau lihat pohonnya secara langsung? Mau. Gimana kalau besok kita ke sana? Ayo. Assalamualaikum Pak Hilman, selamat pagi Pak. Selamat pagi, selamat Ini pagi. saya sama teman-teman saya nih Pak. Siap. Selamat datang di Tahura, Banten ya. Ini Pak Hilman, beliau ini adalah salah satu pengelola di Tahura ini. Jadi teman-teman kesini ingin melihat pohon gaharu secara langsung Pak. Siap. Apakah Bapak bersedia Pak ingin ngenalin pohon gaharu sama teman-teman Pak? Insya Allah, siap. Ntar kita dampingi ya ke lapangan. Ya. Selain di atas ini, pohon gaharu di mana lagi Pak? Ada di Blok D. Di Blok D. Jauh dari sini ya Di Pak? atas kantor. Nah, itu pohonnya. Oh iya bener itu tuh pohonnya tuh. Yang itu pohonnya. Gede banget ya pohonnya. Lumayan. Di balik satu tunas kecil ini, tersembunyi harapan besar untuk menyelamatkan paru-paru terakhir bumi kita. Aquilaria malacensis, penghasil gubal gaharu, telah lama menjadi incaran industri parfum, pengobatan tradisional, hingga komoditas bernilai tinggi di pasar internasional. Namun kini, di banyak tempat, ia hanya tinggal kenangan. Eksploitasi berlebihan dan regenerasi alaminya yang lambat membuat spesies ini masuk red list IUCN sebagai spesies sangat terancam punah. Oh, ini ya Pak, pohon langka itu. Betul. Bapak, kalau dua pohon ini nama spesiesnya apa ya? Ih, kamu mah, ini kan namanya Aquilaria malacensis. Kemarin kan kita baru bahas. Betul kan, Pak? Iya, betul. Tuh, kan? Spesies tanaman ini tuh terancam sangat punah. Tanaman ini cuma tumbuh di sini atau gimana Pak? Enggak juga. Gaharu ini tersebar di beberapa kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, gaharu ini tumbuh alami di hutan tropis seperti Malaysia, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Di Jawa itu sendiri, salah satunya ada di Tahura, Banten. Gaharu ini terkenal karena gubalnya itu punya aroma yang khas. Ditambah lagi punya nilai ekonomis yang tinggi. Cuman sayangnya setelah kita inventarisir makin ke sini data potensi atau populasi gaharu ini makin menurun. Itu dikarenakan karena adanya serangan hama pengerek batang. Dan untuk perbanyakannya terbilang sangat sulit. Makanya kenapa kita perlu teknologi kultur jaringan untuk menjaga kelangsungan tanaman gaharu di masa depan. Selain itu, di alam, Aquilaria malacensis menghadapi ancaman, perburuan berlebihan, dan kerusakan hutan. Tetapi melalui teknologi kultur jaringan, satu potongan kecil dari tanaman ini dapat diperbanyak menjadi ribuan tunas sehat tanpa harus merusak hutan. Lihat. Kalian tahu nggak? Apaan tuh? Dari potongan kecil ini bisa jadi ribuan tunas baru. Emang bisa? Kayak sulap dong.
Bukan, namanya bukan sulap Una, tapi teknologi kultur jaringan. Prosesnya gimana? Yuk, kita simak prosesnya. Ayo. Melalui teknologi kultur jaringan, para peneliti dan pegiat konservasi mampu memperbanyak Aquilaria secara cepat dan efisien. Dari satu potongan jaringan, lahirlah ribuan bibit unggul yang kelak bisa mengembalikan kejayaan hutan Indonesia. Inilah kisah tentang bagaimana ilmu pengetahuan menjadi cahaya di tengah krisis ketika semangat konservasi dan inovasi anak bangsa bersatu demi satu tujuan mulia, menyelamatkan hutan Nusantara, satu tunas demi sejuta harapan. Tahukah Anda, dari sepotong tanaman bisa tumbuh ribuan bibit baru? Inilah yang disebut kultur jaringan, yang merupakan cara modern untuk memperbanyak tanaman di laboratorium dengan hasil yang cepat, seragam, dan bebas penyakit. 1. Pengambilan eksplant. Kita ambil bagian kecil tanaman, biasanya tunas muda dari pohon induk yang sehat, agar mudah tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru. Potongan kecil ini disebut eksplant. 2. Sterilisasi. Sterilisasi atau biasa disebut tahap pembersihan. Bagian tanaman dicuci dengan air mengalir agar bebas dari kotoran. Lalu direndam dengan fungisida untuk membunuh jamur dan bakterisida untuk membunuh bakteri. Semua harus benar-benar bersih supaya tanaman bisa tumbuh sehat. 3. Penanaman. Potongan tanaman itu ditanam dalam botol dengan komponen dasar yang berisi vitamin dan nutrisi. 4. Multiplikasi. Setelah itu, tunas baru mulai tumbuh dan proses perbanyakan bisa dilakukan berkali-kali. Dari satu tunas kecil, bisa lahir puluhan tunas baru. Pada tahap ini, tunas dipindahkan ke media lain yang sudah dilengkapi vitamin dan nutrisi lengkap, yaitu penggunaan zat pengatur tumbuh sitokinin, agar pertumbuhannya semakin optimal. 5. Perakaran. Selanjutnya, tunas diberi perlakuan di dalam media dengan penambahan zat pengatur tumbuh auksin untuk merangsang pertumbuhan akar. Nah, sekarang terbentuklah tanaman kecil lengkap yang disebut plantlet. 6. Aklimatisasi. Tahap terakhir adalah aklimatisasi. Pada tahap ini, plantlet dipindahkan ke media transisi seperti pot kecil berisi campuran tanah steril dan bahan organik. Setelah itu, plantlet ditempatkan di greenhouse secara bertahap agar bisa beradaptasi dengan lingkungan luar sebelum akhirnya siap ditanam di kebun. Itu ada Pak Pri. Sarah ya? Yuk. Pak Pri nih. Hei, Selamat pagi. selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Baik, apa yang bisa dibantu? Bapak ini lagi ngapain ya, Pak? Ini saya lagi mau menginjeksi gaharu untuk menghasilkan gaharu, ya gitu loh. Kalau gaharu ini istimewanya emang apa ya, Pak? Istimewanya karena di dalam dunia atsiri, ya, tanaman itu menghasilkan minyak atsiri dengan dua cara. Yang pertama itu dengan cara konstitutif, artinya itu pengaruh dari genetik, ya. Nah, yang kedua induktif. Induktif itu hanya kalau ada gangguan. Kalau nggak ada gangguan, ya tetap aja sehat pohonnya. Salah satunya adalah gaharu. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi konservasi. Ini contohnya ya. Ini kita menggunakan teknik cangkok. Teknik cangkok ini teknik konvensional dan agak sulit juga perakarannya. Maka kita lagi mencari teknik-teknik yang lain gitu loh. Kalau teknik kultur jaringan itu bisa digunakan, Pak? Ya, jadi teknik kultur jaringan itu enaknya itu bisa di dalam gedung. Waktunya bisa kapan saja. Jumlahnya bisa tidak terbatas.
Persoalannya adalah sampai hari ini teknologinya itu belum mapan. Sehingga masih sangat penting ya kita mengembangkan pengembangan gaharu dengan teknik kultur jaringan gitu. Sangat penting sekali. Ya, segera. Stop! Kenapa, Una? Dari perjalanan kita ini, aku menyadari bahwa menjaga satu pohon berarti menjaga kehidupan yang jauh lebih besar. Iya, betul itu, Una. Teknologi kultur jaringan bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga harapan untuk menjaga hutan kita tetap lestari. Berarti kalau misalkan kita semua peduli, mulai dari satu tunas kecil. Kita bisa menciptakan sejuta kehidupan untuk masa depan. Betul. Oke, let's go. Dari satu tunas, lahirlah sejuta kehidupan. Dengan ilmu, dengan kepedulian, dan dengan aksi nyata, kita bisa memastikan hutan Nusantara tetap hijau untuk generasi mendatang.